Intinya sih itu udah meninggal tapi ada lah. Jadi bawa saya ke sana. Tadi apa di situ? Jadi yang itu apa udah meninggal. Nah kalau beberapa saat kejadian di sini ada cahaya, ada suara orang bergemuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Ulun Salsabila Sel. Hari ini kita mau ziarah ke makam Datu Sulaiman, satu jasad dua kubur yang berada di Desa Pekacangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai, Provinsi Kalsel, Banjarmasin. Ikuti terus video ini dan jangan lupa tekan subscribe-nya, like, komen, dan share ya, agar video-video kami berkembang lagi dengan lebih baik. Sebentar lagi kita akan berangkat menuju ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Tuan Sulaiman. Sayyid Tuan Guru Sulaiman diperkirakan lahir pada tahun 1800-an di Martapura. Menurut riwayat, ada suami istri dari Desa Padang Basar Amuntai pergi ke Martapura untuk bersilaturahmi ke tempat keluarga di sana dengan menyusuri sungai dengan menggunakan perahu besar. Ketika mau pulang, mereka berdua terkejut karena di dalam perahu mereka ada seorang anak bayi kecil. Sadar bukan anak mereka. Mereka kemudian melaporkannya kepada warga setempat, tapi tidak ada seorang pun yang mengenal dan mengakui bayi tersebut sebagai anaknya. Setelah bermusyawarah dengan warga setempat, akhirnya disepakati bahwa bayi tersebut dibawa ke kampung Padang Besar Amuntai untuk dipelihara dan diangkat sebagai anak layaknya anak kandung. Dan oleh orang tua angkatnya, bayi tersebut diberi nama Sulaiman. Seiring berjalannya waktu, Sulaiman tumbuh menjadi seorang yang berpengetahuan agama yang luas. Di samping itu, beliau juga dikenal sebagai pejuang yang gigih dalam menantang dan mengusir penjajah Belanda. Ada diriwayatkan bahwa setelah dewasa beliau sangat suka bersilaturahmi dan bermuzakarah membahas persoalan keagamaan, tasawuf, dan konon pada waktu bermuzakarah tersebut
beliau menyajikan hidangan sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu yang datang. Adapun yang dihidangkan oleh beliau adalah gangan atau sayur asam ketapi yang diberi santan. Kebetulan pada hidangan untuk beliau, saat beliau hendak mengambil kuah sayur asam ketapi, maka terikutlah sebuah biji ketapi. Kemudian setelah makan beliau berkata kepada teman-temannya yang ikut muzakarah, biji ketapi ini akan kutanam dan nanti bila tumbuh dan besarnya seperti batang pohon kapuk, berarti ajalku akan sampai dan tanam kuburku di situ juga. Hingga suatu ketika beliau wafat pada malam Senin 13 Rajab, oleh keluarga teringat akan wasiat beliau. Maka pohon ketapi tersebut ditebang untuk dibuat peti mati atau tabala. Lalu digalilah lubang pemakaman di dekat pohon ketapi tersebut. Berita kematian beliau cepat tersebar sampai ke pusat benua Amuntai sekarang. Oleh pejabat setempat pada waktu itu memohon kepada keluarga agar beliau dimakamkan di Amuntai karena beliau termasuk tokoh penting dan sangat disegani. Orang menganggap beliau tidak seperti orang awam, melainkan seorang yang berpengetahuan agama yang luas, seorang waliullah yang memiliki banyak karamah. Setelah beberapa kali musyawarah antara keluarga yang mempertahankan wasiat ataukah mengikuti perintah umara atau pemimpin, akhirnya disepakati bahwa jenazah akan dibawa dan dimakamkan di Banua, tepatnya di Desa Pakacangan. Setelah beberapa waktu, pada makam beliau di Desa Pakacangan, warga dikejutkan oleh adanya suara orang bertahlil serta adanya cahaya terang yang berasal dari makam Sulaiman. Warga menjadi penasaran, kemudian mengikuti kemana arah cahaya dan suara itu pergi. Ternyata cahaya dan suara yang terdengar pada makam beliau di Desa Pakacangan itu pergi menuju ke Kampung Padang Basar dan masuk ke tempat lubang kubur yang pernah beliau wasiatkan. Dan konon kubur itu karena sempat terjadi beberapa kali perundingan dengan umara atau pemimpin, maka lubang tersebut tidak sempat ditutupi oleh pihak keluarga. Setelah kejadian malam tersebut, lubang itu tertutup layaknya sebuah kubur baru. Pro kontra pun terjadi, di mana sebenarnya kubur beliau di Pakacangan ataukah di Padang Besar. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kalau mau menziarahi, lebih afdal menziarahi kedua-duanya, yakni kubur beliau yang zahir di Pakacangan dan kubur beliau yang batin atau nur di Padang Basar. Tidak ada diriwayatkan apakah Sulaiman seorang sayyid, juriyatur rasul, namun yang jelas beliau adalah seorang yang berpengetahuan agama yang luas, hingga kiranya layak orang menyebutnya tuan atau sayyid guru Sulaiman. Wallahu a'lam. Berarti
sana. Hmm. Di sini. Tadi nangkapan di sini. Jadi anggil apa nggak meninggal. Kan kalau beberapa saat kejadian di sini ada cahaya, ada suara orang jemur, orang bertakbir, Cahaya ada cahaya menyala yang kayak something yang kenalan kayak buyuk dalam daerah kan. Allah menuju Jadi kurang tidak siap. Kalau sana gugur di batas lubang masih dengan masih kita. Jadi sebelum dibuatkan di sini itu di sana sudah udah lubang kan? Masih sudah kita mau sampai sudah di video kita kerja. Itulah. Jadi lengkap di situ ada yang suaranya aja, bawang suaranya nambah lirik, ada yang nambah di situ nambah lirik. Itu dubbing suaranya, kalau udah terbuka dubbing suaranya. Setelah di sini ada itu ikutin sana di maling. Yang besar, Orang besar itu di kampungnya orang besar, kampungnya Wahiri. Wahiri makan tiga bisa jadi satu kampung besar itu aja something juga. jadi ganjang mah. Tong bercerita sedikit. Perkara penaikan sini, Ada jauh ada. penyaungan sini, sebelum itu Jalan sini. kalau jalan sini kalau ini sedikit habis itu jangan di belakang itu terus jadi genut terus kita habis makan tangan nih cakro orang besar terus kalau Yang mana tidaknya? itu Oh kalau emang kayaknya di sini kan ada nih sedikit cakro jangan ada mungkin sedikit kata tahu aja lalu untuk sedikit tahu aja jadi ada aja nyaman aja kita di cakro itu kan ada jombor wale si Sulaiman juga lain ini terus si Sulaiman wale keturunan Pelabayan keturunan dicuman di Tangerang si Sulaiman wale si Habib Sulaiman wale Enak. Tentang kalau main lah. Pagi duluan. Main nih. Ini lagi dua nih sama nih. nah Sama nalar dua nih. Sekarang ada ini saya Sulaiman sama ada umur masih jadi kok jadi Sulaiman wale Sulaimannya sama kalau Sulaimannya sama Ya bisa kita mau kumpul di sini, tapi kan ada yang tadi biasa mungkin dua ada di kota ada ya. oh ya top anu punya top kalau saya Sulaiman sama ada umur masa ini dulu nah tahu berapa ada tahu ibu kenapa kamu saya Sulaiman sebenarnya belum umur udah tahu memakai nilai ini kalau di mencintai orang ini pemburuknya mencintai orang ini ternyata saya cermas dari itu ada bukunya panjangnya sebelum kita jalan semua Jadi dia ini istilahnya apa? Atau sini kan lebih dilihat kalau itu sini kan lebih dilihat ada memang yang terkenal sini jadi ini yang jajan nilai kita di sini kan di jajan makan lah di sini masyarakat muda disekatkan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan sebagai karena di sini yang ditunjukkan ini status di sini BCB kajian budaya ini sebagai bukan upaya Carai, terlanjur. Dia sini kayaknya punya ada kemampuan game sini aja kesana aja atau kesana aja kesini ada main aja cuma membaiknya tuh nyalanya di sini pada jahit di sini pada mau berlatih sini aja di sini leh kalau sini kalau cahaya sini sana nama sini mau sana leh kalau sini dapat di sini main apa di sini Mulai mana tadi? Itu jaga omongan ya. Oh, ini bukan jaga. Demikianlah kisah Syekh Sulaiman satu badan
dua kubur. Jika ada kata-kata ulun yang salah, baik disengaja atau tidak disengaja, ulun banyak-banyak minta maaf, minta ampun, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.